Bapak Ibu umat Tuhan sekalian, baik yang berada di daerah Misi Papua Barat dan di mana saja yang mengikuti ibadah KKR Net daerah Misi Papua Barat pada malam hari ini, kita akan merenungkan pekabaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, sekali lagi kami memohonkan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami. Biarlah ketika kami akan membuka lembaran firman-Mu, kami diterangi. Tuhan berkati ibadah ini, biarlah hingga pekabaran firman Tuhan selesai tanpa ada halangan. Demi kemuliaan bagi nama-Mu, biarlah benih firman Tuhan malam ini jatuh di tanah hati kami masing-masing yang subur, untuk memberikan pertumbuhan iman bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi saya menyampaikan shalom dan selamat malam untuk seluruh umat Tuhan. Terima kasih malam ini Anda membuat pilihan untuk meninggalkan semua aktivitas yang lain dan kita mau bersama-sama untuk belajar dari firman Tuhan. Saya berharap Anda sekalian, baik yang ada di gereja, di kelompok-kelompok care group, ataupun di rumah masing-masing, pastikan Alkitab Anda berada di tangan Anda untuk kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Kita bersyukur Tuhan sudah pimpin, di mana malam ini malam kelima dalam penyampaian pekabaran firman Tuhan. Terima kasih kesetiaan Anda sekalian. Boleh mengikuti pembahasan firman Tuhan dengan satu harapan, kita boleh lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih juga saya sampaikan untuk lagu istimewa dari umat-umat Tuhan yang ada di Yarweser. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Saudara umat Tuhan sekalian, topik pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini yang berhubungan dengan tema KKR Net daerah Misi Papua Barat adalah warisan kesetiaan. Malam ini kita akan mempelajari satu topik warisan kesetiaan pada penghakiman terakhir. Saya katakan tadi, pastikan Anda pegang Alkitab Anda. Pertanyaan bagi kita malam hari ini, apakah benar ada penghakiman Allah? Jika itu benar, apakah Alkitab mengatakan atau menyebutkan hal itu? Mari buka Alkitab kita. Kita mulai dengan Mazmur 17 ayatnya yang kedua. Mazmur 17 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berbunyi demikian. Daripada mula kiranya datang penghakiman. Ayat yang lain, 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat yang ke-10 yang punya hubungan dengan Mazmur 17 ayat 2 berbunyi demikian. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, ini baik ataupun jahat. Umat Tuhan sekalian, ada ratusan ayat dalam Alkitab yang menyebutkan tentang penghakiman terakhir daripada Tuhan Allah, yang menceritakan tentang peristiwa penghakiman Allah itu. Itu artinya benar penghakiman terakhir adalah benar-benar akan terjadi dan Alkitab mengatakannya. Sebabnya malam hari ini tema kita adalah warisan kesetiaan pada penghakiman terakhir daripada Allah. Pertanyaan bagi kita pada malam hari ini, mengapa perlu ada penghakiman? Bukankah Tuhan Allah adalah Allah yang maha kuasa? Segala sesuatu dalam pikiran kita Dia dapat baca. Semua yang kita buat di tempat tersembunyi Dia mengetahui. Mengapa perlu ada penghakiman? Persoalan terbesar bukan pada Tuhan Allah, tapi oleh karena ada pertentangan besar di antara kejahatan dan kebaikan yang telah dimulaikan sejak lama. Yang pertentangan antara setan di satu pihak dan malaikat-malaikatnya di pihak yang lain adalah pihak yang benar. Itulah yang Wahyu gambarkan sebagai anak domba atau di pihak Tuhan. Dan alam semesta ini sedang menyaksikan pertentangan besar ini. Dan planet bumi kita menjadi pusat perhatian
di mana gejolak antara kuasa kejahatan dan kebenaran untuk mempertaruhkan siapa sesungguhnya yang menang. Dan bukan cuma itu, hati kita menjadi medan pertempuran di atas dunia ini. Umat Tuhan sekalian, penghakiman terakhir pertama-tama adalah tentang Tuhan. Kenapa demikian? Oleh karena pertanyaan yang ditanyakan setan sebagai penuduh, dia katakan Tuhan tidak adil. Hukum Tuhan tidak dapat dituruti. Tuhan memerintah alam semesta dan khususnya planet bumi ini sebagai seorang yang otoriter, seorang yang tirani. Hukum Tuhan yang sudah kita pelajari, yang terdapat dalam Alkitab, tidak bisa dituruti oleh manusia. Inilah tuduhan-tuduhan Lucifer, tuduhan-tuduhan setan. Sehingga perlu ada penghakiman untuk membuktikan di alam semesta siapa sesungguhnya yang benar, sekaligus memberikan sebuah fakta bahwa setan sesungguhnya tidak benar. Saudara sekalian, Lucifer, malaikat yang memberontak ini, mempertanyakan keadilan, mempertanyakan kebenaran, dan mempertanyakan kebijaksanaan Tuhan Allah. Setan mengklaim bahwa Tuhan tidak adil dalam memperlakukan alam semesta. Inti dari pertikaian ini adalah tentang tabiat Allah. Apakah Allah kasih ataukah Allah itu kejam? Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-22, firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungjawaban diri kita sendiri kepada Allah. Pengadilan terakhir akan memastikan masing-masing kita, Anda dan saya, untuk mempertanggungjawabkan diri kita sendiri. Bukan di hadapan manusia, bukan di hadapan setan, bukan di hadapan siapa, tapi di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Umat Tuhan yang diberkati, kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tidak ada keraguan malam ini bahwa kita bertanggung jawab atas tindakan kita. Tidak ada keraguan bahwa setiap keputusan yang kita buat akan menentukan nasib kekal kita. Adakah kita di pihak diselamatkan ataukah kita di pihak kebinasaan yang kekal? Tidak ada keraguan bahwa kita diberikan kebebasan untuk membuat pilihan. Dan setiap pilihan kita sesuai dengan firman Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan. Setiap pilihan kita menentukan nasib kita di akhirat nanti. Apakah kita selamat atau tidak? Umat Tuhan yang diberkati Bapak Ibu sekalian, di mana saja Anda berada malam ini dalam mengikuti ibadah KKR daerah Misi Papua Barat. Malam ini saya ingin untuk membagikan bagi kita fakta-fakta tentang penghakiman dari dasar Alkitab. Ada banyak fakta yang sudah diberikan dalam Alkitab. Malam ini saya ingin bagikan bagi kita ada 3 fakta penting tentang penghakiman terakhir yang patut untuk kita renungkan dan kita pertimbangkan, karena ini menyangkut nasib kehidupan kita kelak. Fakta pertama, penghakiman terakhir, Allah akan mengungkapkan keadilan dan kasih Allah. Ini yang sedang dipertanyakan oleh setan, bahwa Allah tidak kasih. Dia mempertanyakan tabiat Kristus, tabiat Allah, dan juga dia mempertanyakan tentang keadilan. Allah tidak adil. Tetapi penghakiman terakhir, Allah akan mengungkapkan tentang kasih Allah, keadilan Allah. Penghakiman terakhir adalah solusi utama dalam pertentangan besar antara kejahatan dan kebaikan di alam semesta ini. Penghakiman itu menjawab tuduhan setan bahwa Allah tidak adil dan Allah tidak benar. Setiap orang akan diperiksa seluruh catatan kehidupannya sebagai bukti bahwa bila mana seseorang pada akhirnya diselamatkan, itu berarti dia layak dan dia benar, dan membuktikan bahwa Allah itu kasih, Allah itu adil. Mari Bapak Ibu sekalian, buka Alkitab Anda. Kita baca Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-10. Saya mau fokus pada bagian akhir daripada ayat ini. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan. Saudaraku,
semua kita harus menghadap meja pengadilan Tuhan. Sebagaimana Roma 14 ayat 10 bagian akhir. Tidak terkecuali, apakah kita seorang yang masih kecil, seorang yang sudah besar, seorang dalam segala status, strata kehidupan sosial kita, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Tuhan. Sebagaimana Alkitab katakan, Paulus tuliskan dalam 2 Korintus 5, ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Alkitab mengatakan bahwa semua orang pada akhirnya akan menghadap pengadilan Tuhan. Pertanyaan bagi kita malam hari ini, kalau ada pengadilan terakhir, dan itu bagian daripada warisan kesetiaan kita kepada firman Tuhan, pertanyaannya adalah, siapa yang pimpin ini penghakiman Allah? Saudaraku, pertanyaan ini saya tidak jawab dari informasi Google, dari informasi internet, dari informasi surat kabar, tapi saya mengajak kita kembali kepada Alkitab. Sola Scriptura, Alkitab dan hanya Alkitab akan memberikan jawaban bagi kita. Daniel pasal 7 ayat 9 dan 10. Jawabannya, siapa yang akan pimpin penghakiman itu? Daniel pasal 7 ayat 9 dan 10 berkata, sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Siapa yang memimpin penghakiman ini? Daniel 7 ayat 9 katakan, yang lanjut usianya. Kitab Daniel dan seluruh Alkitab memberikan gambaran, sesungguhnya yang lanjut usianya adalah gambaran tentang Allah Bapa yang akan memimpin penghakiman terakhir itu. Kemudian, kalau begitu siapa yang menjadi penuntut umum? Kalau pengadilan dunia atau di Indonesia dikenal dengan jaksa penuntut umum, siapa? Saudara-saudara, mari kita cari jawabannya dalam Alkitab. Buka di kitab paling terakhir dalam Alkitab, Wahyu pasal yang ke-12 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Siapa penuntut umum? Siapa pendakwa pada pengadilan terakhir? Sudah pasti tidak lain tidak bukan setan, si ular tua dalam Wahyu pasal 12 ayat 9 dan 10. Saudara sekalian, Yohanes melihat di dalam Wahyu pasal 12 ayat 9 dan 10 bahwa setan sebagai pendakwa siang malam di hadapan Tuhan Allah. Dia katakan, Anda tidak layak. Ted Windawan itu banyak dosa, tidak layak. Penuntut yang terus menuntut siang dan malam, setan sebagai penuduh. Ada satu pesan moral yang perlu kita renungkan pada malam hari ini. Kalau kita membiasakan untuk menghidupkan satu tabiat suka menuduh, kita sedang mengambil sifat setan, si pendakwah yang terus mendakwa saudara-saudara kita, Anda dan saya, siang dan malam di hadapan Allah. Kalau ada penuntut, kalau begitu siapa pembela kita? Mari buka Alkitab kita sekalian. 1 Yohanes 2 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Anak-anakku,
hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Siapa dia? Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kabar sukacita, berita sukacita malam ini dari firman Tuhan adalah pengadilan terakhir. Kita punya seorang pengacara, kita punya seorang pembela. Itulah Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya, darahnya menjadi taruhan, nyawanya menjadi jaminan untuk membela kita di dalam pengadilan sorga. Saudaraku, Yesus bukan hanya menjadi pembela kita. Di dalam pengadilan duniawi kita dapati, bukan hanya kita butuh seorang pengacara, dan Yesus adalah taruhannya bagi kita sekalian. Itu sebabnya ketika seseorang berhadapan pada pengadilan, dia tidak sanggup berbicara seorang diri. Dia butuh seorang pendamping sebagai pengacara yang akan membela perkaranya. Kristus adalah pengacara kita. Yesus adalah pembela kita. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya, siapa saksi-saksinya? Mari buka Alkitab, Daniel pasal 7 ayat yang ke-10. Suatu sungai api timbul dan mengalir di hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Siapa mereka? Malaikat-malaikat yang menjadi saksi dalam pengadilan terakhir adalah para malaikat yang tidak memberontak, para malaikat yang tidak jatuh dalam dosa. 1000 kali beribu-ribu, selaksa kali berlaksa-laksa. Sedikit atau banyak, saudaraku, banyak sekali. Masing-masing kita sejak lahir dalam dunia ini, kita punya malaikat pribadi yang menuntun kita. Inilah saksinya. Di dalam pengadilan Allah tidak ada istilah BAP-nya belum lengkap. Dalam pengadilan terakhir tidak ada istilah saksi kurang. Dalam pengadilan terakhir daripada Tuhan Allah tidak ada alat bukti tidak lengkap. Tidak. Dalam pengadilan terakhir Tuhan Allah tidak ada rekonstruksi terhadap kasus yang terjadi. Apakah pembunuhan, perampokan, dan lain sebagainya. Tidak ada, saudara. Kenapa? Malaikat-malaikat adalah saksi sempurna yang mencatat detail setiap riwayat kehidupan Anda dan saya. Kalau begitu, apa standar penghakiman itu? Di Indonesia kita kenal ada kitab undang-undang hukum pidana. Ada kitab hukum undang-undang perdata. Maafkan kalau saya salah sebutkan. Dengan kata lain ada KUHP, KUHP, dan sebagainya. Ada kasus perdata, kasus pidana, dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apa standar penghakiman Tuhan? Mari kita kembali kepada Alkitab. Alkitab adalah buku sempurna yang lengkap dalam memberikan kepada kita informasi tentang pengadilan terakhir. Yakobus pasal 2 ayat 12 berkata, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Apa standar penghakiman Tuhan? Sudah pasti itu adalah 10 hukum moral. 10 hukum moral akan menjadi standar penghakiman. 10 hukum moral adalah 10 perintah Allah menjadi standar penghakiman. Itu sebabnya 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 berkata, dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi kalau kita mengatakan hukum sudah dipalangkan di kayu salib, hukum sudah tidak berlaku, maka saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kita salah. Karena pengadilan terakhir, 10 hukum moral akan menjadi standar penghakiman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, hukum itu dituliskan di dalam hati kita sesuai Ibrani 8 ayat 10. Dan hukum menyatakan tabiat Allah. Pentingnya kita menuruti hukum. Hukum bukan juru selamat. Tapi hukum itu menjadi standar pengadilan. Setiap perkara dari masing-masing kita ketika dibahas, maka akan dijadikan standarnya adalah 10 hukum moral. Kalau saya benar, apakah saya turut 10 hukum moral dengan baik?
Dan dalam penurutan kita kepada 10 hukum moral, bukan hanya kita turut 1, 2, 3, kita lompat 4, kita turut 5, 6, 7 sampai 10. Kita harus menuruti seluruh hukum itu dengan benar. Saudara sekalian, firman Tuhan dalam pengkhotbah pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13 dan 14 berbunyi, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya. Kalimat yang sama, Wahyu pasal 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Lonceng penghakiman surga sedang berdentang. Setiap Anda dan saya sedang berada dalam penghakiman terakhir. Adakah kita bersedia? Oleh karena setiap perkara kehidupan kita akan dibahas secara detail. Gambaran Wahyu 20 ayat 12 memberikan bagi kita gambaran demikian tentang pengadilan terakhir daripada Tuhan Allah. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Saudara sekalian, di dunia ini, bahkan di Indonesia sebagai contoh, jika seseorang terdakwa, jika seseorang yang membuat kesalahan mati, perkaranya dianggap selesai. Tapi di dalam pengadilan Tuhan, di dalam pengadilan terakhir sesuai dengan Wahyu pasal 20 ayat 12, orang-orang mati pun dihakimi. Bagaimana caranya? Menurut perbuatan mereka semasa mereka hidup. Pastikan semasa Tuhan izinkan kita hidup, lakukan hal-hal yang benar. Supaya pada waktu kita mati, ketika kita dihakimi menurut perbuatan kita, kita didapati layak untuk diselamatkan. Pengkhotbah 11 ayat 9 berkata, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Orang-orang muda, generasi muda, kebebasan memilih ada pada kita. Turuti keinginan mata, keinginan hati. Tapi ingatlah, setiap pilihan kita, Allah akan membawa kita ke takhta pengadilan. Bukan cuma soal keinginan mata, tapi selanjutnya firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara umat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, semua yang punya kebiasaan putar balik fakta dan kata-kata akan dihakimi. Matius 12 ayat 36 dan 37. Sekarang boleh jadi kita merdeka, kita bebas putar balik fakta, putar balik kata. Tapi ingat firman Tuhan, kita akan dihakimi menurut kata-kata kita. Semua yang suka bawa nama orang putar balik, contoh, pendeta Ted bilang begini, begitu dan sebagainya. Ingat Matius 12 ayat 36-37. Kita akan pertanggungjawaban itu bukan di Polres. Kita pertanggungjawaban itu pada pengadilan yang terakhir. Di dalam pengadilan terakhir ada buku-buku, kitab-kitab yang akan dibuka. Itulah sebabnya malam ini saya ingin kita lihat sedikit tentang ada 3 kitab. Yang pertama, Alkitab menyebutkan tentang kitab kehidupan. Wahyu pasal 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Saudara sekalian, apa yang ada dalam isi buku kitab kehidupan? Kitab kehidupan berbicara tentang nama setiap orang yang pernah melakukan pelayanan bagi Allah. Setiap orang yang membuat keputusan menjadikan Yesus sebagai pembelanya. Setiap orang yang membuat keputusan menjadikan Kristus
dan menuruti firman-Nya, nama mereka akan terdapat di dalam kitab kehidupan. Kemudian, yang kedua adalah kitab peringatan. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-16 berkata, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara sekalian, kitab peringatan dituliskan di hadapan Allah. Setiap perbuatan baik dicatat, kata-kata iman, tindakan kasih yang dilakukan, setiap penggodaan yang kita tolak, setiap kejahatan yang dielakkan, setiap perkataan lembut yang diucapkan, setiap tindakan pengorbanan yang dibuat, setiap penderitaan atau duka cita demi Kristus dicatat di sana. Kata-kata dorongan iman yang kita buat, kata-kata pengharapan, setiap kata-kata keberanian, setiap kata-kata iman, semuanya tertulis dalam kitab peringatan. Firman Tuhan dalam Mazmur 56 ayat 9 berbunyi, sengsaraku engkaulah yang menghitungnya. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Kitab peringatan mencatat tentang setiap rincian kehidupan kita. Setiap orang yang setia, catatan doa, catatan pertobatan, catatan pengampunan, semuanya dicatat di dalam kitab peringatan. Apa yang akan diperiksa dalam pengadilan yang terakhir? Setiap rincian kehidupan Anda dan saya. Setiap pikiran rahasia, setiap tindakan rahasia, apa yang kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan. Dan buku yang ketiga adalah kitab kematian. Apa yang dicatat di sana? Setiap perkataan sia-sia yang diucapkan manusia. Setiap tujuan dan maksud rahasia yang tersembunyi. Motif yang tersembunyi. Pekerjaan manusia. Setiap pekerjaan manusia yang tidak dibuat dengan benar dan tidak setia kepada Tuhan akan dicatat dalam buku kematian. Dengan kata lain, mereka yang pada akhirnya menolak rahmat Allah akan dicatat di dalam buku kematian oleh karena mereka tidak mau menerima tawaran keselamatan. Saudaraku, setiap amaran surga yang kita tolak, setiap waktu yang kita buang-buang, setiap kesempatan yang tidak kita manfaatkan untuk kebenaran, untuk keselamatan, semuanya dicatat dalam buku kematian. Itu sebabnya malam ini mari kita pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Buatlah pilihan untuk memilih menjadikan Kristus dan kebenarannya agar nama kita justru terdaftar di dalam buku kehidupan. Firman Tuhan dalam Ibrani 4 ayat 13 berkata, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya Anda dan saya harus memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu sekalian, fakta kedua tentang penghakiman terakhir adalah pada penghakiman terakhir Allah akan mengukuhkan tahta Kristus untuk selama-lamanya. Alkitab memberikan bagi kita beberapa contoh bagaimana Allah membinasakan manusia sebagai bagian daripada penghukuman mereka. 120 tahun sebelum air bah, Tuhan menghimbau manusia melalui Nuh untuk bertobat. Dan 120 tahun ada jangka waktu kesempatan yang Tuhan berikan agar setiap orang diberi kesempatan membuat pilihan. Pada waktu air bah, bahtera ditutup, hanya ada 8 orang yang selamat. Contoh yang lain, pada zaman Sodom dan Gomora, Allah menyerukan ke kota-kota yang jahat itu melalui Abraham dan Lot. Setiap penduduk kota yang terpuruk dengan dosa itu diberi kesempatan agar selamat. Tetapi pada akhirnya hanya Lot, kedua anaknya yang selamat. Contoh yang lain, saudara sekalian, pada zaman kerajaan Babel kuno, Allah mengirim bangsa Yehuda, khususnya saksinya Daniel, kepada bangsa kafir untuk ditawan selama 70 tahun.
pada penawanan orang-orang Israel di Babel ini, agar Babel belajar untuk bertobat dari kejahatan, kesombongan mereka dan menerima tawaran rahmat ilahi. Tetapi apa yang terjadi? Mari kita baca Daniel pasal 5 ayat 22 sampai 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi tuanku Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Sebab itu dia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskan tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene artinya masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah berakhir. Tekel artinya tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Saudara sekalian, setiap cerita dalam Alkitab memberikan gambaran tentang bagaimana tindakan Allah dalam penghakiman. Allah tidak pernah melakukan tindakan penghakiman tanpa memberikan amaran, himbauan rahmat. Itulah sebabnya malam ini saya mau katakan bagi kita sekalian, dosa besar kita bukanlah kita tidak tahu. Dosa terbesar itu adalah bahwa kita tidak melakukan apa yang kita ketahui dari firman Tuhan. Ketidaktahuan bukanlah sebuah kesalahan, tetapi oleh karena kita tahu, kemudian kita tidak melakukan, itulah pemberontakan terbesar terhadap prinsip-prinsip surgawi yang ilahi. Dan pengadilan terakhir adalah untuk menyatakan pada alam semesta bahwa Yesus Kristus adalah pemenang, adalah pemegang pemerintahan di alam semesta. Saudaraku, Wahyu 15 ayat 4 berbunyi demikian. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Pengadilan terakhir akan menyatakan pemerintahan ada di pihak Yesus Kristus, Sang Anak Domba yang menang. Malam ini saya mau katakan bagi kita sekalian, kepastian kemenangan sudah ada di pihak Yesus. Kepastian kemenangan dalam pengadilan terakhir ada di pihak Kristus. Jangan salah pilih agar kita berada pada pihak yang salah, tapi harus kita berada pada pihak yang menang. Fakta yang ketiga, yang terakhir tentang pengadilan Allah adalah penghakiman terakhir Allah akan mengungkapkan kebenaran Yesus Kristus dan kekalahan total setan, sang biangnya dosa. Penghakiman terakhir akan menyatakan kebenaran Kristus sebagai pemenang. Mari kita baca Wahyu pasal 4 ayatnya yang pertama dan kedua. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seorang. Siapa dia? Yesus Kristus, Anak Domba yang telah menang. Selanjutnya Wahyu 4 ayat 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudaraku umat Tuhan sekalian, Alkitab katakan pengadilan terakhir akan memastikan pemerintahan daripada Yesus Kristus sebagai Raja alam semesta, dan juga memastikan kematian, kekalahan total bagi setan. Jangan pilih berada di pihak setan, karena kepastian kekalahan setan sudah diputuskan di kayu salib.
Setan boleh sekarang melakukan segala sesuatu. Neraka tidak disediakan bagi Anda dan saya. Neraka disediakan untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Itu sebabnya jangan salah buat pilihan. Adakah yang bisa mengampuni dosa kita? Jika pertanyaan malam ini disodorkan bagi kita sekalian. Adakah yang dapat menghilangkan rasa bersalah kita? Siapakah yang bisa mengampuni dosa kita? Di mana kita dapat temukan kekuatan untuk mengatasi godaan yang sering membuat kita tersandung? Kapankah akhir dosa dan sepenuhnya akan dihapuskan? Semua pertanyaan-pertanyaan kehidupan ini hanya dapat dijawab di dalam penghakiman terakhir Allah yang merupakan warisan kesetiaan bila mana kita berada pada pihak yang benar dalam pertentangan besar itu. Saudara umat Tuhan sekalian, malam ini saya mau katakan bagi kita sekalian, tidak ada pihak netral. Yang ada adalah Anda di pihak setan atau Anda di pihak Kristus. Sekali lagi, setan sudah diputuskan kalah total. Jadi kalau sekarang ini kemudian kejahatan nampaknya berkuasa, nampaknya kebenaran diinjak-injak, jangan pernah berkecil hati. Karena kepastian pengadilan terakhir telah memutuskan kekalahan total daripada setan, dan bagiannya adalah neraka bersama dengan para malaikat yang memberontak dengan dia. Itulah sebabnya saya mau ajak Anda sekalian, mari buat pilihan seperti saya. Saya mau berada di pihak Kristus sebagai pembela saya yang akan memberikan kepastian keselamatan bagi saya. Kisah pasal 4 ayat 12, ayat yang sangat-sangat nyata bagi kita sekalian di dalam memberikan gambaran tentang keselamatan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan kita hanya di dalam Yesus Kristus, pembela kita. Itu sebabnya, umat Tuhan sekalian, malam ini kita perlu untuk membuat pilihan di mana kita akan berada. Ketika Anda mendengarkan instrumen lagu ini, saya berharap Anda berdoa di dalam hatimu untuk membuat pilihan yang pasti, agar kemudian kita tidak menyesal karena salah dalam membuat pilihan. Oleh karena hanya ada dua pihak, berdiri di pihak Kristus atau berdiri di pihak kalah total, itulah setan. Malam ini firman Tuhan dengan jelas memberikan bagi kita sebuah pekabaran untuk berada di pihak Tuhan. Sementara Anda mendengarkan instrumen lagu ini, kepada kita sekalian, Bapak Ibu umat Tuhan, bila mana Anda mau membuat pilihan, aku memilih Yesus, bukan memilih harta dunia, bukan memilih yang lain. Bolehkah Anda nyatakan itu melalui berdiri di tempat duduk Anda? Apakah Anda sedang berada di kelompok care group? Apakah Anda sedang berada di gereja? Apakah Anda sedang berada dalam keluarga bersama-sama dengan anggota keluarga? Nyatakanlah pilihan Anda malam hari ini kepada saudara sekalian yang rindu mau buat keputusan memilih Yesus. Karena Dia adalah pembela saya yang akan membela saya pada pengadilan terakhir. Karena itu adalah bagian daripada warisan kesetiaan kita kepadanya sebagai sang pemenang yang pada akhirnya akan dinyatakan. Mari saudara sekalian umat Tuhan, nyatakanlah pilihanmu pada malam hari ini. Saya akan berdoa bersama-sama dengan kita sekalian. Terima kasih untuk Anda yang sudah berdiri. Roh Kudus sedang menuntun saya untuk melihat Anda walaupun tidak secara langsung, tapi lewat tayangan ini saya percaya Anda sedang membuat pilihan untuk berdiri di pihak Tuhan, di pihak Kristus sebagai pemenang, sebagai pembela kita yang jaminan kepastian kemenangan sudah ada. Saudara sekalian umat Tuhan, jikalau ini pilihan Anda,
Tetaplah berdiri di sana, dan saya mau meteraikan pilihan Anda melalui berdoa bersama-sama di malam ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk pekabaran firman-Mu di malam hari ini. Terima kasih oleh karena kami mengetahui dengan pasti bahwa pengadilan terakhir Allah akan memeriksa, mengadili, bahkan menghakimi setiap manusia yang pernah hidup di dunia ini, yang hidup bahkan yang mati sekalipun. Tolong kami malam hari ini untuk membuat pilihan berdiri di pihak Yesus Kristus, Sang Pembela kami, karena Dialah yang telah membela kami, Dialah yang telah menebus kami, dan Dialah yang telah menjadi juru selamat bagi kami. Tuhan, ketika umat-umat-Mu berdiri dalam membuat pilihan pada malam ini, meteraikanlah keputusan mereka, dan biarlah mereka tetap berada di pihak Tuhan. Dengan demikian, jaminan kemenangan itu pasti oleh karena membuat pilihan mengikuti Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami semua, dan biarlah kami tetap setia sampai pada kedatangan Yesus kedua kali. Kami setia sampai pada akhirnya ketika pengadilan akhir Allah memutuskan kami untuk layak diselamatkan. Kiranya Tuhan berkati kami melalui firman-Mu. Pulanglah bersama kami ke rumah masing-masing. Biarlah malam ini kami istirahat tidur dengan damai, karena kami telah membuat pilihan berada di pihak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.